Semangat pagi anak-anakku sekalian, salam bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Tetap semangat ya, walaupun kita masih tetap daring. Oke, anakku, kalau minggu lalu kita sudah sampai pada OPEC, ada NAFTA, ada EFTA. Nah, sekarang kita lanjut pada IDB. Ada yang masih ingat apa itu tujuan OPEC? Nah, pasti udah dijamin lah itu. Kalau udah lewat belajarnya pasti lewat lah semua ya. OPEC itu adalah organisasi penghasil dan pengekspor minyak. Tujuannya untuk menyeragamkan harga minyak di dunia dan untuk membantu negara-negara penghasil minyak supaya harga minyak itu tidak naik turun, dan untuk membantu negara-negara yang membutuhkan minyak kalau dia seandainya bukan penghasil minyak tapi hanya menggunakan minyak. Oke, kalau saat ini kita masuk pada IDB, Islamic Development Bank, atau bahasa Bataknya Bank Pembangunan Asia, singkat dengan IDB. Tujuan utamanya, gak usah capek-capek mikir kenapa tujuan utamanya. Dari namanya aja, Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam. Ini bukan Asia ya. Ini bukan Asia, tapi Islamic Development Bank. Berarti Bank Pembangunan Islam. Dari namanya saja pasti tujuan utamanya adalah meningkatkan pembangunan. Tetapi ingat, tanda kutip, bagi negara-negara Islam. Islamic Development Bank, Bank Pembangunan Islam. Berarti bank yang memberikan bantuannya dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial negara anggotanya, khusus negara-negara Islam. Yang ketika itu sebelum IDB namanya ADB, Asian Development Bank, Bank Pembangunan Asia. Yang sekarang namanya sudah diganti dengan IDB. Yang tujuannya tetap sama. Jadi ADB itu adalah multilateral, lembaga keuangan pembangunan. Multilateral, multi beberapa. Berarti beberapa negara bergabung dalam satu wadah lembaga keuangan pembangunan yang difokuskan pada keuangan Islam. Ini terletak di Jeddah, Arab Saudi. Ketika itu ada 57 negara anggota pemegang sahamnya. Dengan pemegang saham tunggal terbesar pada saat itu adalah Arab Saudi, ialah negara penghasil minyak terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1973 oleh para menteri keuangan para organisasi konferensi Islam pertama, yang namanya waktu saat itu adalah Organisasi Kerjasama Islam, dengan dukungan Raja Arab Saudi. Pada waktu itu rajanya bernama Faisal. Faisal, bukan Faisal Simamora ya, tapi Faisal, dan memulai kegiatannya pada tanggal 3 April 1975. Jadi dibentuk 73, tapi kegiatannya mulai 3 April 75, berarti ada selang waktu 2 tahun. Pada waktu 22 Mei 2013, IDB melipat gandakan modal resminya menjadi 150 miliar dolar untuk melayani Muslim Islam, maksudnya dengan lebih baik di negara-negara anggota dan non-anggota. Arab Saudi memiliki sekitar 1/4 dari modal yang disetor bank. Bayangkan. 1/4 dari modal yang disetor bank untuk membantu negara-negara Islam itu. 1/4-nya dari Arab Saudi. Kenapa? Ya memang donor paling banyak, paling kaya, paling banyak duitnya adalah Arab Saudi. IDB adalah pengamat di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengapa? Ya, karena IDB itu memang cukup memberikan perhatian yang besar soal pembangunan ekonomi. Oke, keanggotaan. Tadi udah jelas di atas dikatakan keanggotaan IDB saat ini adalah 57 negara anggota. Syarat dasar keanggotaannya adalah calon negara anggota harus menjadi anggota OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Bayangkan. Berarti yang bukan berupa
negara Islam tidak boleh menjadi anggota IDB. Baru membayar kontribusinya ke modal bank dan bersedia menerima syarat dan ketentuan yang dapat diputuskan oleh Dewan Gubernur IDB. Jadi ada 3 ini ya. Harus anggota OKI, berarti organisasi kerjasama Islam. Baru yang kedua membayar kontribusinya ke modal bank. Yang ketiga bersedia menerima syarat dan ketentuan yang dapat diputuskan oleh Dewan Gubernur IDB. Peringkat berdasarkan modal terbesar pada Agustus 2015, pemegang saham utama terbesar dari yang terbesar ini ya, meliputi yang pertama Arab Saudi 26,57%, paling tinggi. Aljazair 10,66%, Iran 9,32%, Mesir 9,22%, Turki 8,41%, Uni Emirat Arab 7,54%, Kuwait 7,11%, Pakistan 3,31%, Libya 3,31%, Indonesia pada urut yang ke-10 hanya 2,93% yang bisa kita store ke IDB sebagai kerjasama organisasi kerjasama Islam. Grup IDB terlibat dalam beberapa kegiatan khusus dan terintegrasi seperti kegiatan khusus dan terintegrasi, menyatu, saling mendukung, saling membantu. 1. Pembiayaan proyek di sektor publik dan swasta. Yang kedua, bantuan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan. Ingat, kemiskinan khusus negara Islam. Yang ketiga, bantuan teknis untuk pengembangan kapasitas. Yang keempat, kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara anggota. Karena salah satu cara untuk menggiatkan perkembangan kemajuan dari satu negara tentu dari segi perdagangan. Yang kelima, pembiayaan perdagangan. Yang keenam, pembiayaan UKM, usaha kredit menengah. Yang ketujuh, mobilitas sumber daya. Yang kedelapan, investasi ekuitas langsung di lembaga keuangan Islam. Yang ke-9, perlindungan asuransi dan reasuransi untuk kredit, investasi, dan ekspor. Yang ke-10, program penelitian dan pelatihan di bidang ekonomi dan perbankan Islam. 11, investasi dan pembiayaan wakaf. 12, bantuan dan beasiswa khusus untuk negara-negara anggota dan komunitas muslim di negara anggota. 13, bantuan darurat. 14, bantuan konsultasi untuk entitas publik dan swasta di negara-negara anggota. Itulah keterlibatan dari IDB tadi dalam beberapa kegiatan. Itulah secara singkat tentang IDB. Nah, yang berikut tentang IFC, International Finance Corporation. Terus terjemahkan, International Finance Keuangan Corporation berarti lembaga atau gabungan, berarti lembaga keuangan internasional. Yang bahasa otaknya International Finance Corporation atau IFC. Kalau ditanya secara spontan apakah tujuannya, langsung aja lihat kalimatnya. International Finance Corporation, lembaga keuangan internasional, berarti pasti kegiatannya memberikan bantuan untuk meningkatkan keuangan negara anggotanya. Itu pasti tujuan utamanya. Jadi nggak usah terlalu stres memikiri apa tujuannya. Dari kalimatnya bisa kita buat apa kira-kira tujuannya. IFC yang menawarkan layanan investasi. Nah, itu berarti tentang keuangan kan. Investasi kan penanaman modal itu kan keuangan. Konsultasi dan pengelolaan aset untuk mendorong pengembangan sektor swasta di negara-negara yang kurang berkembang. IFC itu adalah anggota dari Bank Dunia, World Bank, dan memiliki kantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat. World Bank. Kamu tahu Indonesia sering kali meminjam dari Bank Dunia. Terkadang kita untuk membayar gaji pegawai negeri saja kita harus menunggu pengucuran dana, pinjaman dana dari Bank Dunia. 1992 saya baca di koran ketika itu Sabtu, beginilah beritanya. Senin pegawai negeri tidak akan gajian kalau World Bank tidak mengucurkan dananya 100
$100 US. Berarti saya ambil kesimpulan. Berarti sampai pegawai negeri kami yang ada di Indonesia pun harus meminjam untuk membayar gaji mereka. Bayangkan. Apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya untuk infrastruktur negara kita. Jadi kalau dicek satu persatu, berapakah uang kita, berapakah utang kita ke World Bank, pasti udah beranak bercucu. Tapi ya itulah tugas World Bank, memberikan bantuan kepada negara-negara sedang berkembang. Oke, tujuan IFC, satu, untuk menciptakan peluang bagi orang-orang untuk keluar dari kemiskinan. Namanya keuangan kan, supaya keuangannya terbantu dan mencapai standar hidup yang lebih baik dengan memobilisasi sumber daya keuangan untuk perusahaan swasta. Bagaimana supaya orang-orang bisa hidup keluar dari kemiskinan, supaya perusahaan swasta itu berkembang. Kalau perusahaan swasta itu berkembang, berarti orang-orang bisa bekerja yang selama ini pengangguran. Kalau dia selama ini pengangguran bisa bekerja, berarti mendapatkan uang. Mendapatkan uang berarti bisa meningkatkan standar hidup. Ke sanalah ujung-ujungnya. Yang kedua, mempromosikan pasar yang mudah untuk diakses dan bersaing. Artinya untuk meningkatkan keuangan negara tadi, salah satu caranya adalah pasar, peluang pasarnya. Pasar barang dan jasanya. Bagaimana caranya supaya cepat berkembang? Ya dipromosikan lah, diperkenalkan, diiklankan kemana-mana. Seperti belakangan ini, promosi barang-barang lebih banyak lewat online daripada langsung membuka toko. Apalagi sehubungan dengan COVID yang sekarang, ya kan? Yang ketiga, mendukung bisnis dan sektor swasta lainnya, serta menciptakan lapangan kerja. Nah itu tadi, bagaimana orang-orang yang menganggur bisa bekerja, memperoleh pendapatan, bisa hidup, standar hidupnya naik, itu pasti menyiapkan tenaga, menyiapkan lapangan kerja. Untuk menyiapkan lapangan kerja yang besar, maka perusahaan swasta harus dihidupkan. Bagaimana menghidupkan ini? Ya, buka bisnis yang baru. Berikan kontribusi bisnis yang lebih mudah supaya sektor swasta tadi lebih gampang membuka usahanya dan bisa memperluasnya hingga menampung tenaga kerja yang lebih banyak. Yang keempat, memberikan layanan yang diperlukan kepada mereka yang dilanda kemiskinan. Negara-negara yang tergolong anggota IFC masih tergolong negara yang miskin, nah inilah yang perlu dibantu tadi supaya kehidupannya semakin naik dan bisa keluar dari kemiskinan tadi. Oke, itulah sepintas tentang IFC. Sekarang ECOSOC yang dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Bataknya Economic and Social Council, Dewan Ekonomi dan Sosial. Tujuan utamanya dari namanya, kalau Mami tanya, dari namanya Dewan Ekonomi dan Sosial, dari namanya apalah tujuannya? Ekonomi, sosial. Berarti mempertinggi kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat negara anggota. Itulah tujuan sepintasnya. Jadi di sini katakan tujuan utamanya adalah mempertinggi mutu kehidupan, masalah sosial dan kesehatan internasional dan mengembangkan HAM. Hak asasi manusia. Jadi ECOSOC itu adalah Dewan Ekonomi Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bertugas mengadakan penyelidikan dan memberikan anjuran-anjuran ekonomi dan sosial, kebudayaan, pendidikan dan kesehatan. Yang penting bagaimana meningkatkan kehidupan dan sosial masyarakat. Supaya kehidupan sosialnya meningkat, ya tentu penting pendidikan. Penting peningkatan kebudayaan, penting peningkatan kesehatan. Itu dari segi sosial. Dari segi ekonomi tadi, yaitu mendirikan perusahaan-perusahaan swasta supaya mereka yang masih tergolong menganggur supaya bisa ditampung dalam perusahaan tersebut. Yang menjadi bahasan utama dalam ECOSOC ini adalah mengenai law politis, law hukum politis
berarti politik hukum. Seperti tentang hak asasi manusia, ekonomi, isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan, dan lain-lain. Jadi tentang politik. Pernah kamu dengar politik itu kotor? Nah itu dia. Orang yang berani bermain politik, itu berarti orang-orangnya boleh dikatakan orang-orang yang kotor. Karena seringkali politik itu dipermainkan. Yang lurus jadi bengkok, yang bengkok jadi lurus. Enggak pernah lurus-lurus, bengkok-bengkok, enggak. Namanya politik. Oke, dalam kaitannya dengan stabilitas internasional, neoliberalisme beranggapan bahwa keamanan atau stabilitas internasional dapat tercapai dengan adanya proses interdependensi antara negara di dunia. Ngerti artinya interdependensi? Gabungan, kerjasama dari antara negara-negara di dunia. Artinya saling tolong menolong satu sama lain. Supaya satu negara dengan negara lain sama-sama hidup. Sama-sama baik keadaannya. Anggota ECOSOC. Semula ECOSOC memiliki 18 anggota. Yaitu pada 1965. Berkembang menjadi 27. Berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 1991 B dalam kurung 18. Negara-negara yang 27 itu nggak perlu kita tahu. Yang penting tujuannya. Apa itu tujuan ECOSOC? Yang pertama, mengadakan penyelidikan dan menyusun laporan tentang soal-soal ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di seluruh dunia. Ini intinya ekonomi sosial. Ekonomi dan sosial ini harus merupakan satu terintegrasi, menyatu untuk mengangkat kehidupan sosial masyarakat. Itu harus diawali dulu dengan mengangkat kehidupan ekonomi. Makanya selalu bareng. Yang kedua, membuat rencana perjanjian tentang soal tersebut dengan negara-negara anggota untuk diajukan kepada Majelis Umum. Jadi kalau ada negara anggota yang mengalami masalah dalam sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan di dunia, nah diusulkanlah itu. Diajukan ke Majelis Umum, dibahaslah di sana, dan dibuatlah bagaimana cara menolong negara-negara tersebut. Yang ketiga, mengadakan pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal yang termasuk tugas dan wewenang masing-masing. Sementara dalam pasal 55 Piagam PBB, ECOSOC tadi memiliki beberapa tanggung jawab. Jadi di PBB dibahas tadi kan sudah dikatakan kan bahwa ini adalah merupakan bagian dari PBB. Yang pertama, meningkatkan standar hidup yang lebih tinggi. Jadi kalau nggak jalan programnya, maka standar hidup yang lebih tinggi itu tidak akan tercapai. Selain itu, pekerjaan yang cukup bagi semua orang, berarti menyiapkan lapangan kerja. Dan kondisi-kondisi baik bagi kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan. Jadi bukan hanya menyiapkan tenaga kerja, meningkatkan standar hidup tadi, tapi menyiapkan beberapa sarana prasarana untuk memajukan kehidupan sosial dan pembangunan. Yang kedua, memberikan pemecahan masalah-masalah internasional di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu, serta kerja internasional di lapangan kebudayaan dan pendidikan. Pokoknya disiapkan bagaimana supaya masalah-masalah dalam kehidupan ekonomi dan sosial terpecahkan di antara negara-negara anggota. Yang ketiga, meningkatkan penghormatan hak asasi manusia seantara jagat raya. Demikian pula pengejauhan tahanannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, agama. Jadi tetap juga harus mempertahankan hak asasi manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Manis. Tulisannya manis. Fungsi dan kewenangan ECOSOC. Ini diatur dalam Piagam PBB tadi, pasal 66, 62 sampai 66. Yang pertama, melakukan atau mengusulkan penelitian atau studies terkait dengan masalah ekonomi sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan internasional, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu. Jadi ada penelitian atau studi tentang masalah ekonomi, masalah sosial, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan internasional, serta yang bermasalah,
masalah-masalah yang ada hubungannya dengan ekonomi dan sosial tadi. Yang kedua, membuat rekomendasi yang bertujuan untuk memperteguh hak-hak ajasi manusia dan kebebasan dasar bagi setiap orang yang mempertahankannya. Jadi sangat menjunjung tinggi hak ajasi manusia serta kebebasan dasar bagi setiap orang. Nah, itulah fungsi dan kewenangan PBB, fungsi dan kewenangan ECOSOC yang tertulis dalam Piagam PBB pasal 62 sampai 66. Nah, demikian anakku yang kita bahas, ada 3 tadi: IDB, International Development Bank, IFC, International Finance Corporation, ECOSOC, Economic Council Social and Countries. Jadi di sini ada tugasnya 3. Yang pertama, jelaskan tujuan IDB tadi. Yang kedua, jelaskan tujuan IFC. Yang ketiga, jelaskan tujuan ECOSOC. Oke anakku, materinya dan tugas yang 3 soal ini dikirim ke CR dalam bentuk PDF, ya. Tidak hanya tugas yang 3 biji ini, tugas 3 biji dijawabnya 1 nomor 2 baris, hanya 6 baris dikirim, tidak. Materi dan tugas yang 3 ini dikirim sekaligus ke CR dalam bentuk PDF. Gak ada alasan, gak tahu lagi bikin PDF. Sudah beberapa kali tutorialnya dibuat. Oke, satu lagi, isi absen di komentar, di kolom komentar video Mami. Saya nggak terima absen yang di WA-mu itu, harus ada di kolom komentar. Contoh, Jaul Top, hadir nih, itu di kolom komentar video saya. Dan udah pasti, jangan lupa juga like and subscribe video Mami. Oke, tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan melalaikan tugasmu sekalipun. Oke, Tuhan memberkati.